Katanya kalau udah hijrah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah mudahin jalannya. Tapi kenapa aku harus sakit hati? Barang siapa yang niat hijrahnya karena urusan dunia, siap-siap urusan dunia itu yang akan menggagalkan hijrah kita. Catat. Barang siapa yang niat hijrahnya, berubahnya, dihijabnya, ke masjidnya karena dunia, maka urusan dunia itu yang akan menggagalkan perubahan dirinya. Deo, namanya Dewi, kan kalau cewek panggilnya Dewi, panggilnya Dedeo. Kalau Ica panggilannya Caca. Coba laki-laki, nama Rizky, rambut keriting, kambing panggilan. Dah kita putus. Maka pertemuan dia hari ini kesini dalam keadaan hati yang sakit, hati yang luka. Maka dia penuh kemudian bertanya, bolehkah aku mencintai seorang wanita? Atau bolehkah aku mencintai seorang pria? Sampai kemudian di stopan di parkiran, Dewi keluar dari mobil, Aldo baru parkir motor. Terus ngeliat, Dewi sekarang kamu dihijab, Aldo kamu sekarang ngaji. Temu mantan, parkiran. Ya Allah, Masya Allah ya, mudah-mudahan isi koma ya Aldo ya. Insya Allah Dewi. Dah Dewi ya, kita ngaji dulu insya Allah. Ngaji, pulang Aldo bilang, Dew boleh minta nomor telepon gak? Boleh, kenapa? Nanti kita ketemuan, ada yang penting aku mau sampein sama kamu. Pasti ngajak ta'aruf. Temuan di kafe. Ketemuan di kafe, datang, Aldo datang, Dewi udah standby, kata Aldo, Dew ini undangan pernikahan aku. Apa kata Dewi? Allah gak adil. Katanya kalau udah hijrah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah mudahin jalannya. Tapi kenapa aku harus sakit hati? Barang siapa yang niat hijrahnya karena urusan dunia, siap-siap urusan dunia itu yang akan menggagalkan hijrah kita. Catat. Barang siapa yang niat hijrahnya, berubahnya, dihijabnya, ke masjidnya karena dunia, maka urusan dunia itu yang akan menggagalkan perubahan dirinya. Maka perubahan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata cuman karena Allah. Brother and sister Villa. Maka kalau begini, putus itu diazab atau hidayah? Halo, kenapa tidak sepakat? Azab atau hidayah? Jadi nikmat diputusin. Sakitnya di mana? Sini. Maka brother and sister Villa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada penyebutan nama-nama tentang hati. Yang pertama itu adalah kolbu. Disebut di dalam Quran hati itu kolbu. Kenapa kolbun? Kenapa? Karena sikap sifatnya berbulak-balik. Maka di Quran surat Ali Imran ayat 8 itu ada doa yang pernah kita sampaikan di MRBJ. Sekarang di MRK saya sampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbi, jangan kembalikan hati kami kepada kesesatan ya Allah, kemaksiatan. Setelah Engkau berikan kami hidayah, kenikmatan iman ya Allah. Dan kami hanya berharap rahmat yang datang dari sisimu ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha pemberi. Maka Rasulullah SAW ditanya ketika itu Ummu Salamah ditanya sama sahabat, wahai istrinya Rasul, biasanya Rasul itu kalau tidur, Rasulullah SAW itu kalau tidur biasanya ngedoa apa? Kemudian kata Usama, sesungguhnya Rasulullah SAW sebelum bobo itu selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Minta ditetapkan hati. Kemudian bertanya, ya Rasul kenapa sering berdoa kayak begitu ya Rasul? Karena kata Rasulullah SAW sesungguhnya hati manusia ada jadi jemari Allah Subhanahu wa taala yang mudah untuk berbulak-balik. Sekarang semangat kita. Sekarang semangat mendengarkan kajian. Begitu 5 langkah kemudian telepon lagi. Sayang di mana, udah beres belum kajiannya? Aku di sini. Iya aku juga di sini. Oh kamu ikut kajian juga? Iya jemput aku ya. Dah. Bayangin. Ada yang kemudian keluar dari pengajian, baru beres kajian, baru keluar dari sana, langsung bilang sama temennya, bro, kerudung orange bro. Oh, kerudung orange.
Ini kayaknya kerudung orange yang diberikan Allah sebagai jodoh gue bro. Tapi bro itu bro, yang ungu bro, yang itu juga kayaknya. Udah jomblo, cita-citanya poligami, subhanallah. Sadar diri, ya biasa aja kita slow. La in syakartum la ajidan, syukuri apa yang ada, Allah akan tambahkan nikmatnya. Syukuri istri yang ada, maka Allah akan tambahkan. Astagfirullahalazim. Satu, kolbun. Makanya kenapa disebutnya banyak kolbun situ. Disebutnya dengan kolbu di situ, banyak tentang kolbu di dalam Quran. Nah ini sifat penyebutan hati di dalam Quran satu-satunya adalah kolbu. Yang kedua penyebutan hati di dalam Quran namanya sodru. Sodr. Ada waswisu fi sudur. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sodrohu. Alam nasroh laka sudur. Sudur inti jiwa, intinya di sini. Yang ini bikinnya nyesek nih. Yang pernah nggak rindu sama seseorang tapi dia nggak pernah rindu sama kita? Itu nyeseknya di mana? Di sini? Di sini? Nggak, nyeseknya di sini nih. Nanti pas teman-teman nonton Milea, nyeseknya di sini nih. Gitu. Nah, itu sodor itu di sini nih. Makanya Masya Allah. Bilal bin Rabah, ini saya pernah cerita belum ya? Bilal bin Rabah, radhiyallahu an, beliau ini ketika masa-masa penindasan umat Islam, maka ketika itu Bilal bin Rabah ditidurkan di gurun pasir yang teramat sangat panas dan tajam. Itu karakter gurun Arab itu begitu, panas, tajam lagi. Bayangin tengah hari pula tidurin, lalu kemudian diikat, dipukulin, gak berubah akidahnya, gak berubah, mantep dia, ahadun ahad. Dalam beberapa kemudian disebutkan kata ulama, sesungguhnya Bilal ingin mengatakan kul huwallahu ahad, tapi yang beliau ingat itu cuman ahadun ahad, ahadun ahad, sampai kemudian ditimpakan batu yang besar. Di mana batu yang besarnya? Batunya besar, ini hikmahnya luar biasa. Batu yang besar ini gak ditimpakan di tangannya. Batu yang besar ini nggak ditimpakan di kakinya. Batu yang besar ini nggak ditimpakan di kepalanya. Seandainya kepalanya Bilal yang lebih berbahaya, maka timpakan di kepalanya. Tapi justru yang diberikan oleh kemudian kaum Quraisy itu batu yang besar ditimpakan di antara perut dan dadanya di sini. Artinya kalau saya ngambil hikmahnya gini, kenapa ya? Banyakan umat Islam itu diuji dengan sesuatu yang membuat perut lapar, dan yang kedua diuji dengan yang membuat dada sesak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Takutnya ada yang bunuh diri, diputusin. Sesuatu yang... Tadi ada anak nangis. Saya tuh sensitif kalau ngedengar anak yang nangis itu, suka pengen gendong. Tiba-tiba Ahwat nangis. Jangan ya. Berat kalau digendong. Nah, apa saya tadi mas? Umat Islam itu diuji dengan sesuatu yang membuat perut lapar dan sesuatu yang membuat dada sesak. Makanya kenapa banyak kalau bahasa Sunda coplot akidah. Atau bahasa Indonesia copot akidahnya. Cuman apa? Digoda masalah ujian ekonomi. Banyak yang kemudian berpindah, banyak brother. Cuman gara-gara ekonomi. Ayo brother and sister Villa, dikasih 1 miliar, pindah akidah, mau? Kenapa jadi stres gini? Dikasih 1 miliar teh, pindah akidah, mau? Teh yang di belakang, dikasih 1 miliar, suruh buka hijab, mau? Brother, dikasih 1 miliar, tinggalkan sholat, mau? Yakin? Dikasih berapapun kita nggak mau. Tapi kemudian, brother and sister Villa, ketika Bilal bin Rabah berusaha untuk mempertahankan itu, luka penderitaan yang luar biasa yang dia hadapi. Quran surat Al-Baqarah ayat 155, posisi sebelah kiri 2 dari atas. Astagfirullah. Maaf ya.
Walanabluwannakum misalnya minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wasamarat wa basyirish sabirin. Bayangin, lagi diuji, lagi merasakan penderitaan, lagi merasakan sakit yang luar biasa, kata Allah, berikan kabar gembira. Coba. Kan lagi sakit. Coba bayangin antum, ada yang hilang motor, terus antum bilang, "Brother, selamat, hilang motor ya." Coba. Dijotos antum. Wah. Stres. Musibah, berikan kabar gembira. Wabasiri sobirin. Siapa? Berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Yang bagaimana? Idza asabatuhum musibah. Ketika mereka ditimpa musibah. Mereka senantiasa mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya ini datangnya dari Allah. Saya kembalikan kepada Allah. Enak, brother. Ngarep makhluk itu nyiksa. Makanya kalau dalam pernikahan jangan mengejar makhluknya tapi kejar yang memiliki makhluk. Lebih nikmat. Jangan ngejar makhluknya, capek kayak ngejar bayangan. Coba, semakin kita kejar bayangan, tuh semakin menjauh, susah. Mau kita kejar gimana-gimana. Tapi kalau bayangannya kita tinggalin, dia yang akan ngikutin kita. Kemanapun kita pergi. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersamamu. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Santai.